Halo sahabat PKBI Kalteng, perkenalkan saya Dr. Hari. Saya adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Di sini saya ingin berbagi sedikit informasi kepada sahabat sekalian mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada ibu hamil maupun ibu menyusui yang terinfeksi virus COVID-19. Pertama-tama kita harus tahu apa itu virus COVID-19 ya. COVID-19 adalah suatu penyakit saluran nafas ya, infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya, di mana penularannya terjadi ketika droplet ya atau partikel udara yang tercemar oleh virus SARS-CoV-2 ini terhirup ya atau bisa mencapai mata, hidung maupun mulut ya dari seseorang ketika seseorang yang terinfeksi tersebut batuk ya. Nah, makanya bagi ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu menyusui ya, agar tidak terjadi infeksi virus SARS-CoV-2 ini wajib melakukan ya protokol umum ya, protokol kesehatan umum ya. Seperti pertama adalah mencuci tangan ya dengan air mengalir atau air bersih ya dan sabun ya setidaknya minimal 20 detik ya. Sebelum ataupun setelah menyentuh sesuatu ya. Jika tidak bisa mencuci dengan air mengalir maupun sabun, bisa menggunakan hand sanitizer ya yang berbasis alkohol minimal 70% ya. Kemudian selalu rajin membersihkan ya benda-benda atau permukaan ya yang sering disentuh oleh ibu hamil maupun ibu menyusui ya. Kemudian menggunakan masker jangan lupa ya, dan hindari kerumunan ya atau tempat-tempat yang ramai ya. Satu hal yang tidak kalah penting adalah melakukan vaksinasi ya. Jangan takut ya. Vaksin untuk ibu hamil aman ya di atas usia kehamilan 13 minggu ya. Jadi memang ibu hamil ini adalah suatu populasi yang sangat rentan ya terjadinya infeksi virus COVID-19 ini ya. Makanya diharapkan untuk ibu hamil tersebut untuk melakukan vaksinasi virus SARS-CoV-2 ya. Nah, kemudian kalau misalnya ibu hamil tersebut terkena atau terinfeksi ya virus COVID ini ya, apa yang bisa dilakukan ya? Yang pertama adalah melakukan isolasi mandiri ya. Ini tujuannya adalah untuk mencegah agar infeksinya tidak menyebar ke orang yang lain ya, yang sehat ya, terutama yang di rumah ya atau di keluarga di rumah yang sehat ya, anak-anak ataupun suami dan orang tua ya. Nah, namun ada beberapa syarat isolasi mandiri ya yang bisa dilakukan oleh ibu hamil tersebut ya. Isolasi mandiri hanya dilakukan pada ibu hamil yang terkena SARS-CoV-2 dengan gejala ringan atau tanpa gejala ya. Nah, sebelum melakukan isolasi mandiri, pertama harus dipastikan bahwa ibu hamil tersebut mendapatkan izin ya dari dokter yang memeriksa ibu ya, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit ya, yang menilai kondisi ibu bahwa ibu ini layak untuk melakukan isolasi mandiri ya. Dengan syaratnya pertama usia ibu tersebut tidak lebih dari 45 tahun ya. Kemudian gejalanya hanya gejala ringan saja atau tanpa gejala ya. Kemudian ibu tersebut tidak memiliki komorbid ya atau penyakit bawaan ya. Kemudian tidak ada tanda bahaya ya atau kedaruratan di masa kehamilan atau masa nifasnya ya, seperti adanya perdarahan ataupun plasenta previa ya, keracunan kehamilan ataupun preeklamsi ya. Itu tidak ada semua ya. Kemudian usia kehamilan ibu hamil tersebut di bawah 39 minggu ya. Nah, jika sudah mendapatkan izin dari dokter ibu untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, maka ibu harus wajib melapor ke kepala RW atau kepala RT ya di tempat ibu tinggal ya untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga nanti akan didata dan kemudian petugas kesehatan baik itu di puskesmas ya itu akan memantau kondisi ibu ya. Nah, kemudian jika ibu sudah melakukan isolasi mandiri, apa yang bisa ibu lakukan di rumah ya? Yang pertama adalah hindari ya pekerjaan yang berat ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa
resiko terjadinya persalinan prematur ya pada ibu dengan penderita SARS-CoV-2 itu lebih tinggi ya dibandingkan ibu normal ya. Sehingga diharapkan ibu untuk menghindari pekerjaan berat di rumah ya. Yang kedua, hindari stres ya. Karena stres bisa membuat daya tahan tubuh berkurang ya. Jadi apa yang bisa ibu lakukan ya, melakukan apa hobi ibu di rumah ya, bisa mendengarkan musik ya, kemudian membaca buku ataupun memasak ya, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya, selalu memakai masker ya di rumah. Nah kemudian untuk agar badan-badannya tidak pegal ya karena berbaring seharian, bisa melakukan peregangan-peregangan ringan ya, ataupun bisa melakukan yoga atau senam hamil ya, terutama pada ibu dengan usia kehamilan di atas 28 minggu ya. Ini bisa ibu lakukan di rumah ya. Nah, kemudian selain melakukan peregangan-peregangan ringan ya, ibu juga harus tidur yang cukup ya, paling tidak tidur 6 sampai 8 jam sehari ya. Kemudian makan makanan yang bergizi ya. Jangan lupa minum suplemen vitaminnya ya. Yang mana vitamin di sini yang penting untuk ibu penderita COVID-19 ya, itu adalah vitamin yang mengandung vitamin D ya, vitamin C, zinc, asam folat maupun vitamin zat besi ya atau tambah darah yang biasa diberikan oleh ibu bidan di puskesmas ya. Nah, kemudian selain itu ibu diharapkan menghitung ya gerak janinnya ya. Sebisa mungkin dalam setiap hari itu ibu menghitung gerak janinnya ya. Biasa ini dilakukan pada ibu dengan usia kehamilan di atas 20 minggu atau 5 bulan ya. Seharinya untuk penghitungan denyut jantung bayi, ini caranya adalah dengan menghitung mulai dari jam 8 pagi ya. Itu ibu menghitung gerak janinnya. Dan apabila sudah didapatkan 10 kali gerakan, ya ini umumnya biasanya dalam 1 atau 2 jam ya, sudah terjadi 10 kali gerakan, maka bisa dipastikan bahwa kondisi janin ibu di dalam itu baik ya, dan untuk hari ini cukup dan dilanjutkan untuk keesokan harinya ya. Nah, namun kalau misalnya sampai 12 jam atau dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam belum ada 10 kali gerakan, ibu segera memeriksakan diri atau menghubungi petugas kesehatan terdekat ya. Nah, kemudian untuk ibu hamil di rumah ya, kalau yang melakukan isolasi mandiri, usahakan memiliki termometer ya, alat pengukur suhu ataupun oximeter ya, atau alat untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah ya, sehingga ibu mengetahui kapan sebaiknya ibu datang ke rumah sakit atau untuk memeriksakan diri ke rumah sakit ya, apabila didapatkan tanda-tanda perburukan ya, seperti temperaturnya di atas 38 derajat Celcius ya, demam tinggi ya, sudah minum parastamol ya tetap tinggi ya, kemudian saturasi oksigennya di bawah 95% ya, kemudian denyut jantungnya ibu, denyut nadinya ya di atas 100 kali per menit ya, frekuensi nafasnya di atas 24 kali per menit ya, yang mana nafasnya terasa sesak ya ataupun berat saat bernafas ya, atau jika ada kondisi kedaruratan pada kehamilannya ya. Nah, untuk mengetahui tanda bahaya atau kedaruratan di dalam kehamilannya ataupun masa nifas, ibu bisa membaca buku KIA ya, atau buku yang berwarna pink yang merah muda yang biasa diberikan oleh puskesmas ya atau ibu bidan ya. Di situ lengkap informasi yang bisa didapatkan oleh ibu hamil ya maupun ibu nifas ya. Bisa dibaca sambil isolasi mandiri ya. Kemudian untuk ibu-ibu hamil dengan gejala ringan ya, biasanya dibekali dengan terapi atau obat-obatan simptomatik ya. Itu biasanya untuk demamnya bisa minum parastamol ya. Kemudian untuk pemberian antivirus ya, di sini antivirus hanya diberikan pada pasien-pasien yang sudah melalui pemeriksaan ya oleh dokter atau petugas kesehatan ya, dan dinilai bahwa ini memerlukan antivirus ya, itu baru akan diberikan antivirus ya. Nah, kemudian
Jika sudah isolasi mandiri ya, berapa lama isolasi mandiri ya? Isolasi mandiri dilakukan paling tidak minimal 10 hari ya pada pasien COVID-19 tanpa gejala ya, atau 10 plus 3 hari pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan ya. Nah, setelah selesai menyelesaikan isolasi mandiri, ibu diharapkan bisa memeriksakan kehamilannya di Vaskes tingkat 1 ya, atau pusat pelayanan kesehatan yang ditunjuk ya, tuh. Atau bisa juga melalui telemedicine ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada ibu hamil dengan terinfeksi COVID-19. Nah, bagaimana dengan ibu hamil yang akan bersalin namun terinfeksi virus COVID-19? Yang bisa dilakukan adalah pertama, mencari rumah sakit rujukan COVID-19 ya, karena ibu hamil yang terinfeksi virus COVID-19, persalinan disarankan untuk dilakukan di rumah sakit rujukan COVID-19 ya. Ibu tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut ya. Jadi tujuannya adalah karena di rumah sakit tersebut itu alat-alatnya dan sumber dayanya itu sudah lengkap ya, sehingga penanganannya cepat ya dan penanganannya tepat ya. Jangan khawatir, jangan takut. Untuk metode persalinan ibu hamil dengan terinfeksi virus COVID-19, sampai saat ini belum ada penelitian ya yang membuktikan bahwa salah satu metode persalinan ya itu lebih baik ya luarannya dibandingkan metode persalinan lainnya ya. Jadi tidak ada lebih baik SC atau tidak ada lebih baik persalinan normal ya. Nah, semua ini akan dinilai nanti apakah ibu bisa lahir normal atau harus operasi, itu dinilai dari kasus per kasus ya. Nanti yang menilai adalah dokter spesialis kandungannya ya. Itu memperhatikan kesejahteraan atau kondisi ibu dan bayinya dan keinginan keluarga seperti apa ya. Jadi jangan takut ya. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda persalinan ya, segera periksakan atau datanglah ke rumah sakit rujukan COVID-19 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu yang sudah melahirkan ya atau masa nifas ya, namun terinfeksi virus COVID-19 ya? Tentu saja yang pertama harus diperhatikan adalah membaca dengan seksama ya buku panduan ya, atau buku yang di KIA itu ya, masa-masa nifas ya, itu dibaca tanda bahaya selama masa nifas ya, sehingga ibu tahu kapan harus datang memeriksakan diri ke pusat fasilitas kesehatan ya. Idealnya ya pada pasca melahirkan ya, kontrol pertama pasca melahirkan itu dilakukan di fasilitas kesehatan ya yang ditunjuk ya. Kemudian untuk kunjungan kedua, ketiga atau keempat bisa dilakukan kunjungan ke rumah ya oleh tenaga atau bidan yang ditunjuk ya, atau bisa dengan telemedicine ya. Nah, kemudian untuk ibu yang pasca melahirkan ya kemudian ingin berkontrasepsi ya, di sini pilihannya yang diutamakan adalah metode kontrasepsi jangka panjang ya, dimana untuk ibu menyusui ya yang atau pasca melahirkan ya yang aman untuk ibu menyusui, KB-nya adalah yang metode jangka panjang ya. Pertama pilihannya adalah bisa IUD ya atau spiral ya yang dipasang dalam rahim. Kemudian bisa yang kedua adalah KB implan ya yang dipasang di bawah kulit ya. Kemudian yang ketiga ya yaitu adalah KB suntik 3 bulan ya yang diberikan suntikan 3 bulan sekali ya. Ini adalah pilihan metode kontrasepsi jangka panjang ya yang disarankan untuk ibu menyusui dan ada terinfeksi virus COVID-19 ya. Nah, yang terakhir, bagaimana jika ibu tersebut ya menyusui ya, apakah aman ya? Sementara ini sampai saat ini ya, panduan dari Kementerian Kesehatan, ibu tetap dapat menyusui bayinya ya, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan dan jaga kebersihan ya.
Seperti ya. Pertama, mencuci tangan ya sebelum dan sesudah memegang bayi ya. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan masker ya selama berinteraksi atau kontak dengan bayinya ya. Yang ketiga, rajin membersihkan atau mendesinfeksi ya permukaan benda-benda ya yang sering disentuh oleh ibu ataupun keluarga lainnya ya. Itu yang penting ya. Jangan panik ya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini bersama ya. Semoga Tuhan bersama kita ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf ya. Salam sehat untuk semua ya. Terima kasih.